Oke, baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fahmi. Di sini kita kembali membahas tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kita di sini sudah mencapai atau sampai ke chapter 6, yaitu kita sekarang membahas tentang MFCC dan neural networks. Yaitu MFCC adalah bagaimana kita meload sebuah audio, dan neural network adalah sebuah metode, yaitu jaringan saraf. Langsung saja kita ke soal teori terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat bagaimana lateksnya. Yang pertama, jelaskan kenapa file suara harus dilakukan MFCC dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Sudah saya buat, sudah saya lengkapi juga. Yang pertama itu karena MFCC adalah koefisien yang mewakili audio. Ekstraksi fitur dalam proses ini ditandai dengan konversi data suara menjadi gambar spektrum gelombang, yaitu kita mengeload sebuah audio dan dijadikan sebuah gelombang atau grafik. File audio dilakukan oleh MFCC sehingga objek suara dapat dikonversi menjadi matriks. Suara akan menjadi vektor yang akan diproses sebagai output. Mungkin lebih jelasnya seperti gambar di bawah ini. Pertama di input dulu suaranya, baru di convert sebagai frekuensi, dan yang terakhir sebagai vektor. Lalu yang kedua, jelaskan konsep dasar neural network dilengkapi dengan ilustrasi gambar. Konsep sederhana dari neural network atau jaringan saraf adalah proses pembelajaran pada anak-anak dengan memetakan pola-pola baru, yaitu bukan hanya pada anak-anak, yaitu pada data gitu. Pada data kita melatih data untuk membuat pola-pola baru pada output. Jaringan saraf itu sendiri terdiri dari unit pemrosesan yang disebut dengan neuron yang berisi fungsi adder dan aktivasi. Seperti ini neural network. Karakteristik neural network atau jaringan saraf dilihat dari pola hubungan antar neuron. Ini bulat-bulatnya adalah neuron, metode penentuan bobot setiap koneksi, dan fungsi aktivasi mereka. Gambarnya adalah seperti ini. Lalu yang kedua, yang ketiga, jelaskan konsep pembobotan dalam neural network dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Seperti ini. Pembobotan di dalam neural network juga akan menentukan penanda konektivitas dalam proses neural network, mulai dari input yang diterima oleh neuron bersama dengan nilai bobot masing-masing input. Hasil penambahan ini akan dibandingkan dengan nilai ambang tertentu. Jika nilai jumlah ini melebihi nilai ambang batas, aktivasi neuron akan dibatalkan. Tetapi sebaliknya, jika jumlah hasil di bawah nilai ambang batas, neuron akan diaktifkan. Nah, mungkin seperti ini. Ada input ABC, baru untuk masing-masing link tersebut memiliki bobot, lalu dikembalikan lagi ke DF, lalu nanti outputnya sebagai Y. Mungkin seperti itu. Lalu yang keempat, jelaskan fungsi aktivasi dalam neural network dilengkapi dengan ilustrasi. Fungsi aktivasi dalam neural network ialah merupakan suatu operasi matematik yang digunakan pada sinyal output. Fungsi ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan neuron. Fungsi aktivasi ini terbagi setidaknya menjadi 6. Fungsi undak binary hard limit. Fungsi ini biasanya sebagai nilai output biner 0 atau 1, 0 atau 1. Kemudian fungsi binary threshold. Fungsi ini menggunakan nilai ambang sebagai batasnya. Lalu yang selanjutnya bipolar symmetric hard limit. Fungsi ini memiliki output bernilai 1, 0 ataupun minus 1. Kemudian fungsi bipolar dengan threshold. Fungsi ini mempunyai output yang bernilai 1, 0 atau minus 1 untuk batas nilai ambang tertentu. Lalu yang terakhir fungsi linear atau identitas. Mungkin lebih dan lengkapnya
seperti ilustrasi gambar berikut. Lalu yang kelima, jelaskan cara membaca hasil plot. Jelaskan cara membaca hasil plot dilengkapi dengan ilustrasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah hasil sebuah plot yang sudah dikonversi dari audio. Gambar ini menjelaskan waktu kelima, kekuatannya layak dikeluarkan pada paling keras yaitu 20 Hz. Selain itu pada 40 sampai 120 Hz daya nilai dikeluarkan pada musik yang telah diplot. Kalau warna ini adalah kekuatan atau nilai tertinggi dibandingkan dengan warna canggih. Yang merah terdengar di bawah pendengaran manusia sehingga tidak bisa didengar oleh secara langsung. Lalu yang keenam ialah jelaskan apa itu one hot encoding dilengkapi dengan ilustrasi kode atau gambar. Sederhananya seperti ini, pengkodean atau one hot, saya terjemahkan itu ada satu, adalah untuk mengubah hasil data vektorisasi menjadi angka biner 0 dan 1. Membuat informasi tentang atribut untuk diberi label. Untuk ilustrasinya seperti ini adalah sebuah codingan one hot labels. Itu artinya kita membuat sebuah fungsi one hot labels. Lalu seperti ini. Jadi setiap apa saja yang sudah dicantumkan maka tidak ditulis lagi di sini gitu. Nah, mungkin seperti itu. Lalu yang ketujuh, jelaskan apa fungsi dari np.unique dan toCategorical. Yang pertama, unique adalah menemukan berbagai elemen atau array yang unik, mengembalikan elemen unik dari array yang diurutkan. Sebagai ilustrasi gambar berikut, ada fahmi.unique yaitu array 12 11 23 45. Bagaimana fungsi unique tersebut ya? Mengembalikan fungsi unik atau angkanya kita cari berapa yang muncul gitu. Jadi kalau satunya ada 2, yang muncul di outputnya adalah 1 gitu. Jadi dihitung berapa angka berapa saja yang muncul, bukan jumlah angkanya. Lalu yang selanjutnya, fungsi kategorikal seperti ini, mengubah data menjadi sebuah matriks, atau di sini seperti yang tadi juga kita mencari apa saja yang muncul gitu, tetapi bukan berapa jumlahnya. Seperti ini saya membuat cie kopas. Lalu ada 7 objek. Sebenarnya kan di sini ada 8 ya. Tapi karena huruf C-nya double tetap ditulis 1 di sini. Nah, seperti itu. Lalu yang ke-8, jelaskan apa fungsi dari sequential dilengkapi dengan kode program dan gambar. Di sini ada kode program, langsung ke gambarnya juga. Fungsi sequential sebagai salah satu jenis model yang digunakan dalam perhitungan. Sequential ini membangun tumpukan linear yang berurutan. Untuk ilustrasi gambar sebagai berikut. Gak usah basa-basi lagi, kita langsung ke praktek program. Praktek program yang pertama itu adalah jelaskan isi dari GTZen genre collection, yaitu dataset dari free sound. Langsung saja kita ke codingan, buka spidernya. Di sini ada import Librosa sebagai library yang kita gunain sebagai MVCC-nya. Lalu ada library keras, lalu ada Matplotlib untuk menerjemahkan audionya menjadi sebuah plot. Di sini ada fungsi def display MVCC sebagai fungsi untuk menerjemahkan
atau mengconvert si file audionya. Langsung kita running. Jika berhasil tidak keluar apa-apa, tapi program sudah berhasil di running dan fungsi dev ini sudah berhasil kita buat. Penjelasannya yaitu kode di atas menjelaskan adalah kumpulan data yang berisi 10 genre lagu dengan masing-masing genre memiliki 100 lagu yang akan dilakukan proses MVCC. Nanti outputnya juga sebagai plot, sebagai plot yaitu sebagai grafik, atau bukan grafik sih, dia sebagai plot aja dia, matplotlib. Di sini sudah ada beberapa file audio, ada WAV, 2 WAV dan juga .au. Diambil dari dataset free sound tadi, dari dataset genre lagu. Yang pertama adalah seperti ini. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga kita mengambil dari disco, adalah seperti ini. Yang selanjutnya blues. Lalu yang selanjutnya genre klasikal. Lalu ada country. Lalu ada hip hop. Lalu ada jazz. Lalu ada pop. Nah, lalu ada reggae dan yang terakhir rock. Nah, ini adalah hasil plot yang sudah kita baca dari file audio tadi. Nah, mungkin seperti itu yang soal nomor 2 ya. Jelaskan per baris dilengkapi dengan fungsi dari display MVCC. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang ketiga kita ditugaskan untuk jelaskan per baris kode program dengan kata-kata dan dilengkapi ilustrasi gambar fungsi dari extract future song. Jelaskan juga mengapa diambil 25.000 baris pertama. Kita running terlebih dahulu sebelum menjelaskan. Nah, seperti ini, tidak ada error ya, tidak ada kesalahan. Mengapa harus diambilnya seperti ini? Baris pertama itu untuk membuat fungsi extract future song. Lalu pada baris kedua kita meload data inputan dengan menggunakan library Librosa. Lalu mengapa hanya 25.000? Karena untuk meringankan kinerja dari PC. Nah, itu mengapa kita return hanya 25.000 saja. Lalu yang keempat, kita ditugaskan untuk menjelaskan fungsi dari generate features and labels. Ini soal nomor 4. Ada fungsi generate feature and labels, baru ada all features dibuat, lalu ada genre. Nah, ini adalah genre lagu yang ingin kita load dari file yang tadi, the dataset genre. Lalu di sini kita coba running. Nah, tidak ada kesalahan, tetapi penjelasannya akan saya jelaskan seperti ini soal nomor 4. Kode di atas digunakan untuk melakukan fungsi yang sebelumnya telah kita lakukan. Kemudian di bagian genre kita sesuaikan dengan dataset nama folder. Nah, memanggil fungsi ekstrak lagu dan fungsi ditambahkan untuk menumpuk file yang telah divektorkan. Hasilnya tidak ada hasil, tetapi hanya mengkonfigurasikannya saja. Lalu yang kelima jelaskan fungsi generate features labels. Mengapa fungsi saat kita meload featuresnya dan labelnya mengapa sangat lama gitu. Ini adalah kan tadi sudah kita definisikan di sini di fungsinya, dan di sini kita ingin meload variable features dan labelsnya. Nah, kita running saja. Ini agak lama, nanti saya
saya percepat saja di videonya. Kemudian di sini akan ada processing, memproses 100 lagu dari beberapa genre yang telah kita definisikan tadi. Selagi menunggu, kita ingin menjelaskan ya tentang nomor 5 tadi. Kode di atas berfungsi untuk melakukan load variabel, features, dan labels. Mengapa memakan waktu yang lama? Karena mesin akan melakukan vektorisasi terhadap semua file yang berada pada setiap foldernya. Kan tadi setiap genre ada 100 lagu. Di sini terdapat 10 folder dengan masing-masing folder ialah 100 buah lagu. Nah, oleh sebab itu makanya menloadnya lama. Setiap lagu tersebut akan dilakukan vektorisasi atau ekstraksi data menggunakan MVCC. Oleh karena itu prosesnya cukup memakan waktu. Nah, mungkin hasilnya seperti ini. Di Spider masih di genre jazz sampai di genre rock. Nah, ada 3 genre lagi yang akan di load. Nah, setelah semua berhasil diproses, maka akan muncul nama variabel baru yaitu features dan labels. Nah, seperti itu. Lalu kita print dulu bagaimana hasilnya. Maka hasilnya akan menunjukkan beberapa size yang ada pada features and labels tersebut. Lalu yang keenam, jelaskan kenapa harus dilakukan pemisahan data training dan dataset sebesar 80%. Ini training underscore split adalah bagaimana kita memisahkan data training dan data testing. Nah, seperti ini ada data training split. Kemudian mengapa harus dilakukan 80%? Karena supaya mesin dapat terus belajar tentang data baru. Jadi ketika prediksi dibuat tentang data yang terlatih itu bisa menampilkan presentasi yang cukup bagus karena dibuat trainingnya di 80%. Nah, mungkin seperti itu. Langsung kita running saja yang nomor 6. Di sini kita membuat beberapa data. Nah, ada variabel baru lagi yaitu all. Yang all data itu memanggil semua data. Baru kita membuat train and test, training dan testing, seperti itu ya. Ini 800 yaitu kan tadi datanya 1000, 80% untuk training dan 20% untuk testing. Lalu kita print, maka hasilnya tetap sama. Lalu kita ingin menginputkan atau men-trainingnya lagi. Nah, trainingnya lagi seperti ini. Lalu bagaimana kita membuat data testingnya? Nah, test input dan test labels seperti itu. Terus kita print bagaimana jumlah size-nya. Nah, seperti ini. Lalu yang nomor 7, praktekkan dan jelaskan masing-masing parameter dari fungsi sekuensial. Ini ada model sebagai variabel, lalu ada fungsi sekuensial. Kita running dulu. Nah, tidak ada kesalahan, maka kita jelaskan apa itu sekuensial. Fungsi sekuensial ialah sebuah model untuk menentukan izin pada setiap neuron. Di sini ada 100 dance yang merupakan 100 neuron pertama. Lalu fungsi relay itu sendiri untuk mengaktifkan neuron atau input memiliki nilai maksimum. Sedangkan 10 dance untuk output dari hasil neuron yang telah berhasil diaktifkan. Nah, fungsi dance diaktifkan menggunakan softmax. Seperti itu. Ini typo, seharusnya ini adalah relay. Salah. Nah, mungkin yang benar itu relu, saya salah typo. Kemudian yang ke-8, dijelaskan praktekkan masing-masing dari fungsi compile. Di sini saya sudah membuat variabel model tadi, kita memanggil fungsi compile. Oke,
mungkin bagaimana hasilnya, jelas seperti ini. Nah, fungsi komponen tersebut ialah hasil output pada kode tersebut. Gambar menjelaskan bahwa dance pertama itu memiliki 100 neurons dengan parameter sekitar 2 juta dengan ini 2 juta dengan aktivasi 100. Jadi untuk setiap neuron memiliki masing-masing satu aktivasi, sama halnya seperti dance yang 2 memiliki neuron sebanyak 10. Dance 2 memiliki neuron 10 dengan parameternya adalah 1010 dan jumlah aktivasi 10 neuronnya itu adalah sekitar 2,5 juta data yang akan dilatih pada mesin tersebut. Lalu yang ke-9, jelaskan dari fungsi fit. Fungsi fit telah saya buat, yaitu model .fit, atau kita ingin men-train input, men-train labels dan yang lainnya. Seperti ini hasilnya. Nah, ada proses kita membuat sebuah data training. Lalu bagaimana penjelasannya itu seperti ini. Epoch itu adalah merupakan iterasi atau pengulangan berapa kali data tersebut akan dilakukan. Kemudian batch size ialah sebuah file yang akan dilakukan pelatihan pada setiap 1 kali perulangan. Nah, sedangkan validation split itu untuk menentukan presentasi dari cross validation atau cover sebanyak 20% atau 0,2. Hasilnya adalah seperti ini yang sudah kita lakukan proses tadi di Spider. Nah, lalu yang ke-10 disuruh menjelaskan tentang fungsi evaluate atau evaluasi. Di sini sudah ada dari kita membuat variabel loss dan SCC dan kita mengambil fungsi evaluate. Nah, seperti ini apa penjelasannya, yaitu fungsi evaluate atau evaluasi ini ialah menguji data pengujian setiap file. Di sini ada prediksi yang hilang, artinya mesin memprediksi data, sedangkan untuk keseluruhan perjanjian sekitar 55%. Nah, seperti itu. Ada data yang loss dan ada akurasi. Lalu yang ke-11, bagaimana kita memanggil fungsi predict, yaitu memprediksikan data yang telah kita training tadi dari soal 1 sampai soal ke-10. Bagaimana hasilnya? Oh, tadi yang 10 belum kita training seperti ini. Lalu yang ke-11 hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasil outputnya adalah array. Mengapa array? Kita jelaskan. Fungsi predict ialah menghasilkan suatu nilai yang sudah diprediksi dari data training sebelumnya. Gambar di bawah ini menjelaskan file yang dijalankan tersebut termasuk ke dalam genre apa. Hasilnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang paling besar yakni genre rock, maka lagu tersebut ke dalam genre rock dengan perbandingan presentasi hasil prediksi seperti ini. Nah, lalu tadi saya ada error beberapa, sudah saya benerin dan ini adalah bukti plagiat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari chapter 6. Jika ada kesalahan atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.